Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, khususnya para pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia. Kami hadir menyampaikan laporan resmi yang penting berkaitan langsung dengan kesejahteraan masa pensiun, jaminan hari tua, dan arah perbaikan kebijakan ke depan. Informasi ini bersifat mendasar, menyangkut penghasilan bulanan, perlindungan keluarga, serta kepastian hidup yang layak setelah masa pengabdian panjang kepada negara. Berikut ini kami sampaikan laporan lengkapnya. Bapak dan Ibu, isu pensiun bukan sekadar urusan administrasi atau angka di atas kertas. Ini adalah persoalan nyata yang dirasakan langsung oleh para pensiunan. Setelah puluhan tahun bekerja, melayani masyarakat, menjaga keamanan, dan menegakkan hukum, masa pensiun seharusnya menjadi masa tenang. Namun dalam berbagai evaluasi dan penyampaian kebijakan, muncul pengakuan jujur bahwa sebagian pensiunan masih menghadapi kesulitan ekonomi. Karena itulah pembahasan ini menjadi perhatian serius dan disampaikan secara terbuka. Selanjutnya, kami jelaskan gambaran umum persoalan yang dihadapi. Secara aturan, pensiun bulanan bagi ASN, TNI, dan Polri dihitung berdasarkan gaji pokok, dengan kisaran yang dapat mencapai sekitar 75% dari gaji pokok tersebut. Namun dalam praktiknya, penghasilan saat masih aktif jauh lebih besar karena adanya tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dan berbagai komponen lainnya. Ketika memasuki masa pensiun, komponen tersebut tidak lagi diterima. Akibatnya, terjadi penurunan penghasilan yang cukup tajam. Kemudian, berdasarkan penyampaian dan pengalaman di lapangan, terdapat pensiunan yang menerima pensiun bulanan di kisaran 2 juta rupiah. Ada pula yang lebih rendah, tergantung pada masa kerja dan golongan. Di sisi lain, saat masih aktif, sebagian di antaranya pernah menerima penghasilan belasan hingga puluhan juta rupiah. Perbedaan inilah yang menimbulkan tantangan besar dalam menjaga kualitas hidup di masa tua. Berikut ini kami sampaikan pengalaman umum yang sering disampaikan para pensiunan. Banyak yang mengatakan bahwa di awal bulan masih merasa cukup, namun menjelang pertengahan hingga akhir bulan mulai melakukan penyesuaian ketat. Pengeluaran pokok seperti listrik, air, kebutuhan makan, dan obat-obatan harus dihitung dengan cermat. Bukan karena tidak bersyukur, tetapi karena kondisi menuntut demikian. Banyak pula yang menyampaikan harapan sederhana, tidak ingin menjadi beban bagi anak dan keluarga. Kemudian, dalam penjelasan resmi, ditegaskan bahwa ukuran kesejahteraan tidak hanya dilihat dari satu aspek. Mengacu pada standar pembangunan manusia, kesejahteraan mencakup kesehatan, pendidikan, dan kemampuan ekonomi yang layak. Dengan bahasa yang sederhana, seseorang yang telah bekerja lama seharusnya tetap memiliki rasa aman secara finansial. Jika setelah pensiun seseorang harus menghitung setiap pengeluaran kecil, maka sistem perlu dievaluasi dan diperbaiki. Selanjutnya, perhatian diarahkan pada peran Taspen. Taspen merupakan lembaga yang mengelola iuran ASN sejak awal bekerja hingga pensiun. Sejak masih muda, ASN telah menitipkan sebagian penghasilannya melalui mekanisme iuran. Namun, dalam evaluasi, terungkap bahwa banyak ASN tidak mengetahui secara rinci berapa besar iuran yang dipotong setiap bulan dan bagaimana perhitungan manfaatnya di masa pensiun. Hal ini terjadi karena potongan dilakukan secara otomatis oleh pemberi kerja. Dengan demikian, muncul dorongan kuat untuk meningkatkan transparansi dan edukasi. ASN diharapkan memahami sejak dini hak dan kewajibannya, sehingga dapat merencanakan masa pensiun dengan lebih matang. Pengalaman para senior menunjukkan bahwa persiapan yang dilakukan sejak usia muda akan sangat menentukan kualitas hidup di hari tua. Kemudian, kami sampaikan gagasan perbaikan desain pensiun yang sedang dibahas. Salah satu arah kebijakan adalah upaya agar manfaat pensiun ke depan dapat mendekati 50 hingga 75% dari take home pay, bukan hanya dari gaji pokok. Ini merupakan perubahan besar yang memerlukan perhitungan mendalam, karena berkaitan langsung dengan besaran iuran dan kontribusi pemerintah sebagai pemberi kerja.
Selanjutnya, dibahas pula mengenai tunjangan hari tua atau THT. Saat ini, THT diterima dalam satu kali pembayaran dengan besaran yang bervariasi, ada yang puluhan juta rupiah tergantung masa kerja. Dalam gagasan jangka panjang, THT diupayakan agar dapat mencapai nilai yang jauh lebih besar, bahkan ditargetkan mendekati 1 miliar rupiah atau lebih. Tentu saja, ini bukan janji instan, melainkan arah kebijakan yang memerlukan penyesuaian iuran dan pengelolaan dana secara profesional sejak ASN masih muda. Setelah itu, disampaikan pula contoh pengelolaan THT yang lebih aman bagi pensiunan. Banyak pensiunan menyampaikan kekhawatiran dana THT cepat habis jika tidak dikelola dengan baik. Karena itu, diarahkan agar dana tersebut dapat ditempatkan pada instrumen yang aman, seperti deposito di Bank Mandiri Taspen. Dengan gambaran imbal hasil sekitar 6% per tahun, dana tetap terjaga dan dapat memberikan tambahan penghasilan rutin. Bagi pensiunan, ini memberikan ketenangan karena tidak hanya mengandalkan pensiun bulanan. Kemudian, kami sampaikan pula mengenai perlindungan santunan. Dalam skema perlindungan yang dibahas, apabila terjadi musibah meninggal dunia saat masih bekerja, santunan minimal ditargetkan mencapai 100 juta rupiah. Ditegaskan bahwa tidak ada yang menginginkan musibah. Namun negara wajib memastikan keluarga yang ditinggalkan tidak langsung menghadapi kesulitan ekonomi. Dengan izin Allah, perlindungan ini diharapkan memberi rasa aman bagi seluruh aparatur negara. Selanjutnya, pembahasan bergeser ke isu kepemilikan rumah yang juga sangat dekat dengan kehidupan ASN. Data menunjukkan masih banyak ASN muda yang belum memiliki rumah sendiri. Faktor utamanya adalah tingginya uang muka dan beban cicilan ganda antara sewa dan kredit rumah. Kondisi ini sering berlanjut hingga masa pensiun. Karena itu, muncul gagasan program perumahan yang lebih terstruktur. Dalam skema yang disampaikan, ASN muda yang belum memiliki rumah dapat tinggal di apartemen yang disiapkan, tanpa membayar sewa. Namun terdapat mekanisme disiplin berupa setoran deposit bulanan, misalnya 1 hingga 2 juta rupiah. Dana ini bukan biaya sewa, melainkan tabungan. Setelah 60 bulan atau sekitar 5 tahun, dana deposit tersebut dikembalikan penuh dan digunakan sebagai uang muka rumah. Setelah itu, ASN keluar dari apartemen dan mulai mencicil rumah sendiri. Dengan demikian, beban ASN muda menjadi lebih ringan karena tidak harus menanggung 2 cicilan sekaligus. Ditambah dengan rencana tenor kredit perumahan yang diharapkan dapat mencapai hingga 30 tahun, cicilan bulanan menjadi lebih terjangkau. Program ini juga dirancang bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui skema kerja sama pembangunan, sehingga dapat dilakukan secara bertahap dan terukur. Kemudian, dari sisi pembiayaan, dijelaskan bahwa jika ribuan ASN mengikuti program deposit ini, dana yang terkumpul setiap bulan dapat mencapai miliaran rupiah, dan dalam setahun berpotensi mencapai triliunan rupiah. Dana tersebut dikelola secara profesional untuk mendukung keberlanjutan program dan memperluas manfaatnya. Selanjutnya, untuk meningkatkan manfaat pensiun dan jaminan hari tua, dibahas pula kemungkinan penyesuaian iuran. Karena manfaat yang lebih besar memerlukan kontribusi yang memadai. Dalam pengalaman panjang, banyak ASN yang tidak menyadari besaran iuran yang dibayarkan selama puluhan tahun. Oleh karena itu, transparansi menjadi kunci agar setiap ASN memahami bahwa iuran tersebut adalah investasi bagi masa depan mereka sendiri. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di balik seluruh kebijakan dan angka-angka ini, terdapat kisah nyata para pensiunan. Ada yang tetap bangun pagi meski tidak lagi berdinas, ada yang masih aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Ada pula yang menjalani hari dengan sederhana sambil terus bersyukur. Banyak yang mengatakan bahwa mereka tidak menuntut kemewahan, hanya menginginkan kehidupan yang cukup, tenang, dan bermartabat. Kemudian, dalam konteks yang lebih luas, pemerintah menegaskan bahwa seluruh kebijakan ini sejalan dengan prinsip ekonomi Pancasila dan UUD 1945, yang menekankan persatuan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Strategi pembangunan nasional juga diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada pangan,
energi, air, dan industrialisasi agar nilai tambah ekonomi tetap berada di dalam negeri. Dalam situasi global yang penuh tantangan, penguatan sistem jaminan sosial, termasuk pensiun, menjadi bagian penting dari ketahanan nasional. Negara yang kuat adalah negara yang mampu melindungi warganya, termasuk mereka yang telah menyelesaikan masa tugasnya. Dengan demikian, arah kebijakan yang disampaikan berfokus pada satu tujuan utama, yaitu memastikan masa pensiun menjadi masa yang lebih sejahtera, aman, dan bermartabat. Memang masih diperlukan perhitungan teknis dan tahapan pelaksanaan, dengan target-target yang diarahkan hingga 5 Januari 2026 sebagai bagian dari penyesuaian dan penguatan sistem. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, Alhamdulillah, harapan tetap terbuka dengan niat yang baik, perencanaan yang matang, dan keterbukaan informasi. Insya Allah, perbaikan dapat dilakukan secara bertahap. Kami mengimbau Bapak dan Ibu untuk tetap tenang, tidak mudah terpengaruh kabar yang belum jelas sumbernya, dan selalu merujuk pada informasi resmi yang disampaikan secara terbuka. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu atas pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, ketenangan, dan rezeki yang berkah. Tetaplah bersabar dan berharap, karena kesabaran dan harapan adalah bagian dari kekuatan iman. Jika laporan ini dirasakan bermanfaat, kami mengajak Bapak dan Ibu untuk memberikan tanda suka, membagikan kepada rekan pensiunan dan keluarga, serta berlangganan agar tidak tertinggal pembaruan berikutnya. Dengan izin Allah, kami akan terus menyampaikan update dan penjelasan lanjutan dalam siaran dan laporan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.